Injil ini mix. Kedua Injil ini mix orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Jadi makanya kisah kelahiran Yesus ditampilkan. Apalagi kalau Bapak Ibu memperhatikan Injil Lukas itu kan disusun untuk memberikan semacam biografi Yesus begitu ya secara komplit oleh Lukas, sehingga memang Injil Lukas itu ditulis dari awal bahkan sampai menjelang kenaikan Yesus kan. Nah, Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 itu bicara tentang kelahiran Yesus, meskipun eh, apa namanya, kisah kelahirannya tidak diceritakan secara detail seperti Injil Lukas. Jadi di Injil Matius itu hanya diceritakan tentang Yusuf yang bertunangan dengan Maria, lalu berniat memutuskan pertunangan itu karena Maria sudah hamil sebelum mereka menikah, tapi kemudian dicegah oleh malaikat. Dan kemudian setelah berbincang dengan malaikat itu, Yusuf pun menurut dan taat, dan dia kemudian menikahi Maria begitu ya. Tapi tidak ada kisah tentang yang mereka ke Bethlehem karena pendaftaran, kemudian yang kisah di Palungan itu nggak ada di Injil Matius ya. Yang ada justru ada kisah orang Majus. Itu pun orang Majus itu baru datang bukan pada malam kelahiran Yesus. Kalau Injil Lukas kan para gembala itu datang pada malam ketika Yesus lahir ya. Mereka melihat malaikat gitu, lalu malaikat mengatakan malam ini telah lahir Kristus Tuhan gitu. Lalu para gembala itu segera ke Bethlehem. Nah, kalau di Injil Matius ini para Majus itu baru datang pada bayi Yesus kepada Maria, Yusuf dan Yesus sesudah Yesusnya berumur kurang lebih 2 tahun. Jadi ada jarak antara kelahiran Yesus dengan Injil Matius. Dengan kedatangan orang Majus, meskipun ceritanya disanding-sandingkan begitu ya, berurutan. Nah, yang mau diangkat dalam bacaan ini adalah tentang bagaimana pergumulan Yusuf menghadapi ketakutan. Karena itu judulnya adalah menghadapi ketakutan. Dan ini yang mau diangkat adalah kisah tentang Yusuf yang menghadapi dilema ketika tunangannya belum menikah tapi sudah mengandung. Begitu. Nah, eh, si penulis bahan PA ini memberikan memberikan arahan di bagian awal. Peserta bisa dibagi ke dalam dua ini apa namanya kok ke dalam dua sih, memberikan arahan bahwa bahwa peserta PA sebaiknya ada dua hal. Yang pertama, sebaiknya peserta PA itu bukan hanya orang dewasa tapi juga ada remaja, ada anak gitu ya, dewasa dan lanjut usia. Jadi kalau mau mengikuti arahan pembuat bahan PA ini, monggo nanti di kelompok panjenengan undangannya jangan hanya ke grup WA, karena kalau grup WA itu kan biasanya notabene isinya bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi undangannya untuk datang PA itu juga disebar ke remaja dan juga anak-anak. Atau kalaupun undangannya disebar ke orang dewasa, minta tolong wanti-wanti kepada orang dewasanya supaya anak dan remajanya tidak ditinggal di rumah, tapi diajak untuk ikut PA. Karena ini penting. Nah, itu. Jadi arahan yang kedua dari si pembuat bahan adalah yang pertama tadi peserta PA sebaiknya berbagai macam usia ya, lintas usia. Tapi yang arahan yang kedua adalah kemudian dikelompokkan menurut usia. Mungkin yang kalau mau dibuat sederhana mungkin gini ya,
usia anak, remaja, pemuda awal begitu, yang usia 20 itu mungkin satu kelompok. Kemudian atau gini, anak dan remaja satu kelompok, kemudian pemuda dan dewasa muda atau yang dewasa tapi yang masih usia 30-an, 40-an begitu di satu kelompok. Lalu dewasa yang lanjut usia 50 tahun begitu ke atas itu bisa digabungkan dengan yang lansia atau adiuswo, sehingga ada 3 kelompok ya, kelompok yang sangat muda, anak dan remaja, kemudian ada kelompok tengah-tengah, pemuda sampai usia 45-50 begitu. Lalu kemudian usia yang ketiga yaitu yang dewasa lanjut sampai adiuswo. Nah, kenapa ini penting? Karena eh, yang namanya ketakutan pada setiap generasi itu punya alasan yang khas. Saya ambil contoh begini. Misalnya dewasa lanjut dan adiuswo. Usia dewasa lanjut dan adiuswo itu biasanya ada orang-orang yang takut kalau mereka dipandang jelek oleh sesamanya, oleh orang lain. Jadi takut, jadi nggak kepingin dirasani, nggak kepingin punya reputasi jelek gitu ya, selalu pengen menjaga reputasi baik untuk dirinya. Itu biasanya khas pada usia dewasa lanjut sampai adiuswo. Kalau mereka sampai jadi bahan rasanan itu malu rasanya begitu, dan mereka takut mengalami itu. Lalu misalnya kelompok usia muda sampai usia 45-an begitu, itu biasanya mereka takut kalau gagal. Takut gagal misalnya entah dalam pekerjaan atau dalam pelayanan atau gagal dalam pergaulan gitu ya. Itu biasanya khas pada usia itu. Nah, tapi usia anak dan remaja itu ketakutannya beda lagi. Kalau anak dan remaja itu mereka takut kalau mereka tidak punya tempat di tengah pergaulan gitu. Takut kalau mereka eh, kalau bahasa Inggrisnya bilangnya eh, khawatir if they don't belong gitu. Kalau mereka tidak 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 diterima, tidak diakui, tidak ada di satu circle pergaulan gitu ya. Itu biasanya khas di usia anak dan remaja. Nah, makanya eh, pemisahan sebagaimana usul penulis bahan ini masuk akal juga sebetulnya, karena model-model atau jenis-jenis ketakutan di setiap usia itu berbeda, dan ini menarik kalau dibedakan kelompok. Karena kalau dicampur saja Bapak Ibu, seperti biasa kita PA itu semua peserta pokoknya jadi satu, brek begitu. Biasanya yang muda nggak akan ngomong. Biasanya yang akan ngomong adalah yang tua-tua, yang sepuh-sepuh atau yang dewasa lanjut, dan ya udah orang-orang itu aja yang ngomong begitu. Mungkin penjenengan eh, merasakan dan mengakui juga ya bahwa kalau PA di kelompok pasti yang ngomong ya bapak itu atau ibu itu gitu. Nah, dengan pemisahan kelompok ini nanti setiap usia harus ada yang ngomong gitu. Apalagi ketika kelompoknya dipecah lebih kecil kan, komunikasinya, diskusinya lebih hidup. Nah, jadi monggo diusahakan, sedikit effort memang Bapak Ibu saya tahu, tapi monggo ini penting. Sedikit effort tidak apa-apa, effort untuk mengundang supaya anak, remaja, pemuda datang, itu effort yang pertama. Lalu yang kedua juga membagi ke dalam kelompok-kelompok ya. Nah, kemudian yang menarik juga adalah di bagian awal tidak langsung diawali dengan baca Alkitab, tetapi diawali dengan perkenalan, dan perkenalannya itu menarik. Caranya adalah menyebutkan nama lalu menyebutkan ketakutan gitu ya. Misalnya saya Johan, saya takut kecoa terbang misalnya gitu. Atau misalnya saya siapa? Nama saya misalnya Budi. Saya takut dimarahi bos di kantor misalnya gitu. Jadi
peserta diminta untuk menyebutkan namanya dan menyebutkan ketakutannya gitu. Ya. Nah, kalau ada orang peserta menyebutkan saya tidak punya ketakutan, itu biasanya adalah justru orang yang punya banyak ketakutan dalam hidupnya. Makanya ditutupi dengan mengatakan saya tidak punya ketakutan, ya. Nah, eh, yang ketiga ini boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan Bapak Ibu. Kalau saran saya ya, karena kalau dilakukan ini bagus, jadi setelah perkenalan lalu beberapa peserta diminta ya untuk menceritakan kenapa sih takut terhadap ini gitu ya. Tapi jangan semua, karena kalau semua waktunya habis nanti. Misalnya pesertanya 20, lalu masih Halo Pak Johan, Suaranya nggak ada. sebentar Bu, sepertinya ada kendala. Saya hubungi dulu Pak Johan. Duh, Bapak Ibu maaf terputus ya. Saya tadi sampai mana ya Bapak Ibu ya? Pesertanya yang 20 terlalu banyak, nggak boleh Oh saya. iya, iya betul. Jadi matur nuwun Mas Dwi. Jadi kalau peserta ya yang penting dari setiap kelompok usia diwakili satu saja gitu. Jangan lupa ada laki-laki ada perempuan juga ya. Jadi satu yang remaja diwakili satu, yang pemuda diwakili satu, yang dewasa Adiuswo diwakili satu juga gitu. Nah, ini saya share lagi ya. Eh, kemudian barulah sesudah masing-masing usia itu cerita, baru kita bisa masuk ke materi. Nah, baru baru bisa masuk ke membaca Alkitab gitu. Eh, atau bisa baca ini dulu Bapak Ibu. Jadi sebelum masuk Alkitab atau enggak deh masuk Alkitab aja dulu. Jadi setelah tadi menjelaskan sumber ketakutannya lalu masuk ke baca Alkitab dulu, membaca Matius 1 ayat 18 sampai 25, lalu dibacakan ini yang bagian pembukaannya ini. Jadi bahwa setiap orang tuh pasti punya ketakutan, orang bisa menyerah pada ketakutannya, tapi juga dia bisa beradaptasi untuk menghadapi ketakutannya. Bisa begitu. Baru kemudian bisa masuk ke bahan ini ya. Ini seperti biasa kalau mau mau dengan cara bergantian boleh satu alinea begitu ya. Tapi usahakan eh, ya itu tadi usahakan posisi duduknya campur. Jadi supaya tujuannya supaya pada saat pembacaan berbagai usia itu bisa dapat membaca begitu. Saya baca dari penjelasan materi dulu ya buat kita semua. Setiap orang pasti punya ketakutan, entah itu pada benda atau situasi tertentu yang dihadapi. Seorang pemuda takut jika harus tidur dalam keadaan lampu padam. Hal itu terjadi karena waktu kecil ia pernah dikurung di ruang tertutup dalam keadaan yang gelap. Jadi ia selalu tidak nyaman dengan keadaan tempat yang gelap sekalipun saat ia tertidur. Setelah menikah, ia punya istri yang lebih nyaman tidur dalam keadaan lampu padam. Akhirnya, lambat laun ia pun menghadapi ketakutannya
dengan membiasakan diri pada tempat dan ruangan gelap. Nah, pada bahan ini kita akan belajar menghadapi ketakutan dari pengalaman Yusuf yang menjadi takut karena harus menghadapi situasi mendesak yang tiba-tiba datang padanya. Kabar kehamilan Maria tentu di luar ekspektasi Yusuf. Ia takut dan dilema. Pada masa itu kondisi sosial masih sangat patriarkal dan derajat perempuan masih belum banyak diperjuangkan. Jika melanjutkan pernikahan dengan Maria, tentu saja keluarga Yusuf akan menentang dan merasa terhina. Maka dalam pertimbangannya Yusuf memilih untuk memutuskan pertunangannya secara diam-diam. Memutuskan pertunangan maksudnya mengakhiri pertunangannya begitu ya. Nah, menariknya Tuhan memberikan kesempatan pada Yusuf untuk menghadapi ketakutannya dengan langkah yang berbeda. Tuhan berbicara melalui malaikatnya. Perkataan itu dipakai oleh Yusuf sebagai sumber informasi baru yang memperbarui sudut pandang dan bahkan mengevaluasi keputusannya. Maksudnya begini, Bapak Ibu, kan Yusuf sudah mau memutuskan nih, sudah mau mengakhiri pertunangannya gitu ya. Tapi kemudian dia dijumpai malaikat. Nah, dengan dalam percakapan dengan malaikat itu Yusuf mendapatkan informasi, mendapatkan perspektif baru sehingga dia bisa menimbang-nimbang dan mengevaluasi keputusannya. Nah, kemungkinan besar perasaan cinta dan kasihnya pada Tuhan juga pada Maria memberikan dorongan untuk menghadapi ketakutan dengan memproses emosi dalam dirinya secara tenang. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan ya kalau orang lagi tunangan belum menikah, tahu-tahu tunangannya hamil gitu kan. Iya, kalau kita udah baca cerita Yusuf Maria, kita sudah tahu bahwa itu Maria mengandung dari Roh Kudus, kita sudah tahu. Tapi bayangkan kalau seandainya kita yang mengalami begitu ya, kita sudah tunangan lalu tunangan kita hamil gitu kan. Ini pasti mendatangkan kemarahan, kecurigaan, bahkan bisa jadi juga apa ya, jadi sumber pertengkaran, jadi sumber perselisihan, dan jadi menimbulkan banyak pertanyaan gitu ya. Kalau siapa yang membuat kamu hamil? Mungkin kan pertanyaannya kan seperti itu ya. Itu yang pertanyaan yang pasti muncul. Siapa yang menghamili kamu? Nah, tapi ternyata Yusuf dengan pertolongan malaikat Tuhan dia bisa memproses emosinya dengan tenang sehingga rencana Yusuf untuk mengakhiri pertunangannya itu bisa ia evaluasi kembali dan justru ia mau menikahi Maria. Nah, tidak mudah merespons situasi seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Ia bersedia mendengar perkataan malaikat Tuhan dalam mimpinya dan mengganti responsnya untuk pergumulan berat yang sedang dia hadapi. Bapak Ibu pasti tahu ya kalau orang sudah emosi, sudah udah getem-getem gitu ya, pasti keputusannya susah diubah ya. Tapi Yusuf ternyata masih mau diubah oleh malaikat Tuhan. Niatan untuk memutuskan pertunangan dengan Maria tak jadi dilakukannya karena ia bersedia dituntun oleh kehendak Allah. Ia memberi dirinya untuk tetap menikah dengan Maria dan bahkan merawat serta membesarkan Yesus, anak dari Allah yang dititipkan di rahim kekasihnya. Nah, coba bayangkan seandainya Yusuf tidak bisa menerima bahwa bayi yang dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus, pasti dia akan mengalami kesulitan untuk merawat, membesarkan anaknya gitu ya. Ya itu punya anak tapi bukan dari darah dagingnya sendiri begitu kan. Itu kan pasti beda ya dengan anak yang dari darah dagingnya sendiri gitu. Jadi memang menarik ya karena Yesus itu anak kandungnya Maria tetapi bukan anak biologis Yusuf. Lalu gimana coba? Kan kalau di apa namanya? Pemahaman sekarang nggak mungkin ya. Mosok bisa anak kandung
anak kandung ibu tapi bukan anak biologis bapak. Nah, lanjut ya. Sebagai laki-laki dari keturunan Daud, yang berarti orang Yahudi pada masa itu, Yusuf dibesarkan di lingkungan yang sangat patriarkal. Kehidupan sosial berpusat pada harga diri laki-laki. Dengan kondisi Maria yang hamil sebelum menikah, tentu nama baik Yusuf akan tercoreng di mata masyarakat. Bahkan kalau dilihat dari perspektifnya Maria, lebih mengerikan lagi karena hukuman untuk perempuan yang seperti itu kan sangat berat ya, bisa jadi dirajam sampai mati gitu. Untuk itu Yusuf berniat meninggalkan Maria secara diam-diam. Injil Matius mengatakan Yusuf itu orang yang tulus hatinya. Tulus hati ini dari kata dikaiosune. Dikaiosune ini orang yang menaati hukum tetapi tidak mencelakakan orang lain, atau orang yang taat pada hukum dan bersikap adil terhadap orang lain. Dikaiosune itu sebenarnya bersikap adil begitu terhadap orang lain. Jadi Yusuf hendak memutus pertunangannya di hadapan dua orang saksi seperti apa ya, tradisi Yahudi ya. Memutuskan pertunangan di hadapan dua orang saksi saja tanpa dipublikasikan pada orang banyak. Sehingga nama Maria pun tidak tercoreng, karena kita tahu ya, seperti tadi saya bilang, risiko untuk Maria itu besar. Tuh. Mungkin untuk risiko Yusuf lebih ke risiko harga diri ya, harga diri dan reputasi. Tapi risiko Maria itu risiko nyawa. Kalau sampai kehamilannya itu kemudian dipahami secara keliru oleh banyak orang. Nah, sebagai seorang manusia, pilihan Yusuf saat bergumul tentulah pilihan yang paling memungkinkan untuk diusahakan. Jadi ya yang paling yang paling masuk akal tuh ya itu pertunangannya diakhiri secara diam-diam. Namun Tuhan ingin memakai Yusuf untuk rencana agungnya. Hidup Yusuf bukan hanya tentang nama baik Yusuf, atau bukan soal hanya menjaga nama baik gitu, tetapi tentang kabar baik yang hendak dinyatakan Tuhan melalui anak yang dikandung Maria. Anak yang kemudian menjadi anaknya juga gitu. Meskipun bukan secara biologis, tapi Yusuf menerima Yesus sebagai anak. Menariknya, Yusuf pun memberi ruang pada dirinya untuk mempertimbangkan keputusannya ya. Jadi dia tidak dibutakan oleh emosi. Pokoknya nggak mau, pokoknya mau putus, nggak begitu. Tapi pada ayat 20 itu dikatakan, namun ketika ia mempertimbangkan, ya maksud itu ya. Jadi ada ruang untuk mempertimbangkan keputusan. Ruang itu dipakai Tuhan untuk menyuarakan kehendaknya. Yusuf nyatanya tidak bergumul sendirian. Ia bergumul dengan Tuhan. Ia bersedia mendengar suara Tuhan dan dituntun olehnya. Kesediaan Yusuf untuk bergumul, kemudian mendengar kehendak Tuhan adalah salah satu elemen penting dalam karya penyelamatan yang dilakukan oleh Allah. Yusuf bersedia bergumul untuk menjadi mitra Allah dalam menyelenggarakan keselamatan dunia. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau mau dilihat pada proses awal kehadiran Yesus di dunia, peran Yusuf itu sebetulnya memberi memberikan satu wadah yang bernama keluarga kepada Yesus yang akan dilahirkan gitu. Sehingga jangan sampai kemudian Yesus tidak hadir di tengah-tengah keluarga. Itu yang Allah agaknya kehendaki ya. Nah, selanjutnya dari kisah ini kita melihat bahwa Yusuf berproses dengan ketakutan dan kondisi pelik yang ia alami. Ya, ini menarik karena ternyata Yusuf yang sedang dikuasai kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, polemik, itu ternyata mau berproses ya. Ia memberi ruang pada dirinya untuk merenung
dan mempertimbangkan kondisi yang dihadapi. Ia mengelola emosi dan tidak reaktif, tidak gerusa-gerusu, tidak pokoknya begini, pokoknya begitu, enggak begitu ya, tapi dia mau menata dirinya, menata emosinya. Bahkan ia pun memberi ruang pada Tuhan untuk bekerja. Ia menerima hikmat dari malaikat sebagai informasi baru yang menolongnya melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Nah, kadang-kadang orang kalau mengalami kekhawatiran, kecemasan itu kan melihat masalah itu hanya dari sisi dirinya, gitu, tapi tidak melihat dari sisi orang lain. Nah, eh, kalau dari sisi perspektifnya Yusuf, ya jelas solusinya kan, ya udah akhirnya aja tunangannya selesai. Tapi kalau dari melihat dari perspektif Maria, Maria kan membutuhkan perlindungan juga ya. Maria juga membutuhkan seorang suami supaya supaya dia terhindar dari hukuman mati, hukuman rajam. Dua, juga supaya Maria melahirkan Yesus di tengah-tengah sebuah keluarga baru ya. Nah, maka ia pun bersedia untuk menghadapi ketakutannya dengan nilai yang lebih utama dalam dirinya, yaitu iman dan hikmat dari Tuhan. Jadi bukan mengikuti nafsu atau mengikuti emosinya, mengikuti pokoknya begini, tapi dia mau mempertimbangkan kembali keputusan-keputusannya ketika dia mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Nah, pengalaman Yusuf ini menolong kita untuk mengerti bahwa ketakutan itu suatu hal yang manusiawi. Lewat ketakutan justru kita belajar untuk semakin menyadari iman percaya kita. Jadi orang yang beriman itu bukan orang yang tanpa ketakutan ya. Kita belajar untuk memahami keterbatasan diri sambil melihat dan menghayati kehadiran kuasa ilahi dalam bentuk hikmat, ketenangan, dan kesediaan diri untuk berproses. Melalui ketakutan, melalui kekhawatiran justru kita bisa menyadari, oh ternyata saya punya keterbatasan. Dan dalam keterbatasan itu justru kita memberi ruang pada Tuhan untuk berkarya dalam kehidupan. Nah, di Natal tahun ini mungkin ada ketakutan besar yang belum juga mampu kita selesaikan. Mungkin secara pribadi, mungkin ada persoalan di tempat kerja, bisa jadi mendekati Natal, pekerjaan justru banyak yang nggak beres, bisa jadi begitu. Atau mendekati Natal justru keluarga ditimpa masalah, gitu. Mungkin ada masalah keuangan, ada masalah dengan anak-anak, ada masalah dengan pasangan, gitu. Dan pergumulan-pergumulan yang lain. Nah, kiranya apa? Natal sudah dekat tapi masalah dan pergumulan tak kunjung lewat. Ya karena memang Natal itu bukan jawaban atas masalah-masalah ya. Bukan karena kita merayakan Natal lantas persoalan kita hilang, tidak gitu. Nah, tapi kiranya pengalaman Yusuf dapat menjadi inspirasi bagi kita. Ya. Jadi meskipun masalah itu nggak hilang tapi kita mendapat inspirasi. Inspirasinya apa? Bergumul dan berproseslah dengan Tuhan. Ketika ada masalah, ada kekhawatiran, ada ketakutan, kecemasan, jangan biarkan diri kita ditenggelamkan oleh ketakutan, oleh kecemasan, kekhawatiran itu gitu. Tapi berilah waktu untuk bergumul dan berproses dengan Tuhan. Berilah ruang pada dirimu untuk menghadapi ketakutan. Menghadapi ketakutan, bukan lari dari ketakutan ya. Seringkali orang lari dari ketakutan. Beri juga ruang pada Tuhan untuk menyampaikan maksudnya atas segala ketakutan yang kita hadapi. Maksudnya Tuhan menyampaikan maksudnya kan bisa lewat macam-macam cara ya, lewat kehidupan kita, lewat nasihat orang lain, lewat apa yang terjadi dalam kehidupan gitu. Itu kita kemudian bisa membaca apa maksud Tuhan.
mungkin ketakutan itu terjadi bukan hanya untuk membentuk kita, tetapi juga menjadi bagian atas karya Allah untuk menyatakan kasih Tuhan yang besar. Sama seperti Yusuf ya, ketika dia menghadapi tunangannya yang hamil sebelum mereka menikah, itu pastikan masalah besar eh, dan menimbulkan kemarahan, kekecewaan, kesedihan, tapi juga ketakutan, kecemasan, kekhawatiran ya. Nah, tapi kita diajak untuk berproses, bergumul bersama Tuhan, tapi juga melihat dari sisi yang lain bahwa ketakutan itu juga bisa jadi merupakan bagian dari karya Allah untuk menyatakan kasih-Nya gitu. Nah, pernah nggak kita mengalami yang seperti itu ya? Mengalami ketakutan, ternyata itu adalah cara Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya, cara Tuhan untuk memproses kita. Nah, bagian bacaannya Bapak Ibu Saudara ternyata memang sesimpel itu ya. Kalau dilihat sini hanya satu, ini enggak satu, ini setengah, hanya dua 2,5 halaman lah. Lalu kita diajak untuk berdiskusi. Nah, di sini setelah pembacaannya sudah selesai, nanti boleh tuh Bapak Ibu memberikan sedikit rangkuman lah dari yang sudah dipaparkan, ya 1-2 kalimat saja, nggak usah banyak-banyak. Bahwa misalnya ketakutan itu manusiawi, tetapi ketakutan itu perlu dihadapi, bukan lari dari ketakutan, tapi menghadapi ketakutan itu. Bukan lari dari masalah, tapi menghadapi masalah. Lalu yang kedua, poinnya adalah ketika menghadapi persoalan, menghadapi ketakutan, jangan hanya melihat dari sudut pandang kita, tapi juga harus dari sudut pandang orang lain. Kalau Yusuf melihat dari sudut pandang dia saja, dia doang, ya jawaban memutuskan pertunangan itu udah paling benar itu, paling fair itu, udah paling oke. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang Maria, nah itu akan menempatkan Maria dalam bahaya. Karena Maria jadi terancam hukuman rajam. Nah kan, jadi dengan itu Yusuf bisa dengan melihat dari perspektif sudut pandang yang berbeda, Yusuf jadi bisa menjadi penolong untuk Maria bahkan ya, dan untuk bayi Yesus tentu saja. Kemudian yang poin ketiga adalah ketika menghadapi ketakutan, menghadapi persoalan, jangan tenggelam dalam ketakutan, tapi berproseslah, bergumullah bersama Tuhan. Bertanyalah kepada Tuhan sebenarnya apa yang Tuhan kehendaki dengan ketakutan ini. Berdoa, di situ kesempatan untuk berdoa, memohon petunjuk dari Tuhan tentang ketakutan yang kita alami. Dan dalam proses kehidupan sehari-hari, Tuhan akan membuka maksudnya itu sebetulnya apa. Ya. Nah, lalu yang yang keempat juga ketika menghadap poin dari bahan ini, yang keempat adalah bisa jadi Tuhan memakai ketakutan kita, memakai persoalan kita justru untuk melaksanakan karyanya. Sama seperti kehamilan Maria itu bisa dimaknai sebagai sebuah masalah, betul, tapi juga itu cara Tuhan untuk berkarya, gitu kan. Ya. Nah, jadi kalau sudah disimpulkan begitu, bisa masuk ke diskusinya, bisa mengajak peserta untuk berefleksi dan berbagi soal, dan berefleksi dan berbagi soal bagaimana Tuhan menolong mereka untuk mengatasi ketakutan yang pernah dialami. Jadi ini sharing aja sebetulnya. Bisa minta satu ibu, satu bapak, atau pemuda, remaja, atau anak mungkin gitu. Saran saya tidak dibebaskan. Ayo siapa yang mau berpendapat gitu ya. Karena kalau mau berpendapat, kalau seperti itu, yang terjadi ada dua kemungkinan. Orang tidak ada yang mau berpendapat, semuanya menunduk, semuanya
malu untuk bicara. Lalu yang kedua, justru kemungkinan lain adalah ada orang yang akan dominan, ngomong terus ya. Ketika nanti ada kesempatan berikutnya, siapa lagi yang mau berpendapat, dia lagi ngomong lagi gitu. Jadi yang seperti itu juga perlu dihindarkan supaya semua yang hadir PA bisa terlibatlah dalam diskusi itu. Nah, yang kedua ini kalau kelompok dibentuk sesuai kategori usia tadi yang saya bilang ya di awal ya, maka perlu diberi ruang masing-masing kelompok untuk berbagi hasil refleksi. Jadi kalau memang dari awal sudah pakai kelompok yang usia, Bapak Ibu, yang diskusi nomor 1 ini diskusikan di tiap kelompok, gitu. Jadi di tiap kelompok diminta untuk mengingat-ingat dan menuliskan bagaimana apa ketakutan yang pernah dialami dan bagaimana mengatasi ketakutan itu. Apakah sudah bergumul bersama dengan Tuhan atau hanya sekedar menunggu kan? Orang kan kadang-kadang bilang kan nanti waktu seiring dengan jalannya waktu pas masalah selesai. Ada yang bilang begitu, tapi apakah benar seiring berjalannya waktu masalah akan selesai? Gitu. Nah ini di tiap-tiap kelompok usia tadi kan ada 3 kelompok tuh. Pertanyaan ini dibahas nanti kalau sudah kasih waktu setiap kelompok untuk mempresentasikan dan ada peserta PA yang menanggapi ya gitu. Tapi menanggapi tentu bukan untuk mencobai untuk mencobai tapi untuk memberi masukan kepada kelompok yang presentasi. Nah, di sini penting untuk membuka hati supaya kelompok usia yang satu tidak menghakimi kelompok usia yang lain gitu ya. Misalnya ada anak yang bilang saya itu takut kalau apa ya? Saya itu takut kalau eh, eh, dikatain teman misalnya. Ya terimalah sharingnya dengan baik gitu. Jangan kemudian misalnya generasi yang lebih tua lalu mengatakan, "Alah, kamu cuma gitu aja takut, gitu aja khawatir." Nah, ini namanya menghakimi dan sebaiknya itu tidak atau bukan sebaiknya ya. Itu jangan dilakukan. Biarlah anak remaja ataupun juga yang bahkan yang adiuswa juga ya menceritakan ketakutannya dan kita semua mendengarkannya sebagai sesuatu yang valid. Kalaupun mau menanggapi, tanggapilah yang sifatnya apresiatif. Misalnya bagaimana Bapak kok bisa ya bertahan menghadapi ketakutan itu? Apa resepnya Pak? Ini kan apresiasi ya. Atau misalkan Ibu dalam pergumulan Ibu yang kemarin itu eh, apa peran suami atau apa peran anak itu kan mendalami. Bukan jadi kalau mau menanggapi presentasi bukan untuk merendahkan atau bukan untuk menyangkal, tapi untuk menambahkan, untuk memperkaya begitu, untuk menggali apa yang dialami. Nah, seperti itu Bapak Ibu diskusinya. Lalu di sini si pembuat bahan sudah memberikan usulan aktivitas. Jadi kalau begitu nanti sudah diskusinya sudah berjalan nih, semua kelompok sudah menyampaikan di hasil diskusinya, lalu minta juga masing-masing kelompok untuk membuat di sini dikatakan satu kalimat refleksi dalam kertas kecil tentang tekad diri untuk menghadapi ketakutan dalam kacamata Iman Yusuf. Jadi ya intinya bagaimana eh, apakah ada refleksi tertentu, ada perenungan tertentu, hasil perenungan tertentu yang membantu untuk eh, membangun tekad dalam menghadapi ketakutan. Seperti itu. Lalu penulis bahan juga memberikan alternatif nyanyian nih enak nih. Udah ada alternatifnya, apapun juga menimpamu. Ini yang biasanya kita nyanyikan kalau perkabungan ya. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Lalu jangan pernah menyerah, kita tentu sudah tahu ya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Ya. Kemudian kalau ada anak-anak itu bisa pakai nyanyian kuda daki.
daki-daki gunung yang tinggi, apaku selam, salam, salam, salam laut yang dalam, kayak gitulah pokoknya. Lalu bila badai hidup menerpamu, ini kayak gimana lagunya ya? Saya tahunya bila topan keras melanda hidupmu, tapi kalau bila badai hidup menerpamu, ini saya nggak. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu, untuk bahan PA-nya dan cara menyampaikannya juga. Eh, untuk struktur apa PA-nya, acara PA-nya bisa misalnya dengan di awal dengan sapaan dulu, lalu doa pembukaan, lalu menyanyikan satu nyanyian. Eh, kalau sudah satu nyanyian, lalu bisa masuk apa eh, ke dalam PA gitu. Dan nanti bisa diakhiri dengan tadi yang komitmen tekad untuk menghadapi ketakutan itu, lalu kemudian bisa eh, dengan satu nyanyian dan habis itu bisa ditutup dalam doa. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Monggo Mbak Ita, Mas Andreas, begitulah kira-kira. Monggo Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya, mumpung masih dalam forum. Kalau saya ingin bertanya ini Pak Johan, tadi kan kelompoknya per kelompok usia iya. Pertimbangannya apa ya Pak Johan? Apakah nggak sebaiknya satu kelompok itu ada berbagai macam usia dalam satu kelompok, jadi bisa saling melihat apa perbedaan generasi itu bagaimana ketakutannya gitu atau gimana Pak? Nah, iya Mbak, justru dikelompokkan menurut usia, justru supaya keluar tuh kan nanti diskusi kan, kalau diskusi kelompoknya itu kelihatan apa di generasi ini ketakutannya model apa, seperti apa. Di generasi ini ketakutan seperti apa. Kalau kalau satu kelompok dibikin bermacam-macam, boleh juga sih, bisa juga. Maksudnya Mbak Ita kan, jadi misalnya semua peserta dibagi tiga, tapi setiap kelompok ada yang anak, ada yang remaja, ada yang dewasa, ada yang adiuso gitu ya Mbak ya. Nah, eh, itu bisa Mbak Ita, asal harus dipastikan bahwa setiap generasi bicara di kelompok itu. Kalau kalau dibagi menurut usia kan udah pasti ngomong kan, karena mereka sesama dalam tanda kutip ya, usianya relatifnya apa jangka usianya, rentang usianya nggak terlalu jauh. Jadi mereka mungkin akan ngomong tuh speak up di setiap kelompok usia. Tapi kalau dicampur, mungkin yang remaja sama anak kurang ini ya, sama yang mereka akan malu dengan yang sepuh atau merasa nggak enak hati gitu. Kecuali kalau misalnya di setiap kelompok ada semacam moderatornya yang bisa memandu diskusi di tiap kelompok, it's okay. Tapi kalau hanya dibebaskan, nah itu kecenderungannya nanti yang muda akan silent, yang akan ngomong yang dewasa atau yang sepuh terus gitu. Gitu Mbak Ita. Baik Pak. Ya, sepertinya kalau digabung sama yang tua-tua, anak-anak bakal diem jadinya ya. Itu dia makanya. Gitulah. Monggo Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Cukup berarti Pak Johan ya? Sepertinya Udah tidak ada ngantuk yang ini. bertanya. Udah pada ngantuk. Sepertinya udah lelah dan Jumat hari terakhir. Iya. Eh, baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada yang bertanya, atau mungkin nanti bisa japri langsung ke Pak Johan jika ada yang mau Oke, ditanyakan. monggo. Ya, dengan demikian pembekalan PA saya akhiri. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu sebagai penutup. Minta tolong Pak Johan untuk tutup, Pak. Iya, ya baik. Mari Bapak Ibu semua kita satu dalam doa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk pertemuan kami malam ini untuk mempercakapkan materi PA dalam rangka masa Advent Natal mendatang.
kami boleh membahas bahan itu dan juga boleh mempersiapkan bagaimana kami menyajikannya. Kiranya Tuhan menolong kami masing-masing di tiap kelompok kami untuk boleh melaksanakan PA ini dengan baik, bukan hanya memikirkan mau di rumah keluarga siapa, hari apa, tanggal berapa, dan jam berapa, tapi juga lebih penting dari itu adalah kami boleh mempersiapkan jauh-jauh hari dengan mengundang warga jemaat, memastikan bahwa setiap kelompok usia ada yang hadir, sehingga dalam PA nanti kami boleh menjalankan PA dengan baik sesuai dengan apa yang sudah kami persiapkan malam ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk melayani pendalaman Alkitab di kelompok-kelompok ini. Kami bersyukur untuk pertemuan, untuk persiapan kami bersama, bersyukur untuk kehadiran kami semua, dan kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri pertemuan ini, Tuhan pula yang akan melindungi kami di sisa hari ini, di mana kami akan beristirahat ataupun menyelesaikan berbagai tugas-tugas kami. Terima kasih Bapak Surgawi, inilah doa kami naikkan doa kami ini hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, penolong kami yang sejati. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Johan. Terima Ye. kasih Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Selamat malam. Kasih, Oke, selamat malam, selamat Terima kasih. istirahat. Tuhan Ye, memberkati. selamat malam. Salam sehat. Selamat malam. Amin.